Baik, saya mulai ya Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPF SD Negeri Taman 3, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah beserta Dewan Guru UPTD SPF SD Negeri Taman 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara rencana tidak lanjut program yang berbasis proyek. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita dapat berada di alam yang terang benderang ini dengan memegang teguh adanya iman dan Islam. Baik, mungkin sebelum lanjut ke pemaparan presentasi dari rencana tindak lanjut saya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga presentasi ini lancar beserta program kedepannya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu Guru, ini merupakan rencana tindak lanjut. Bagaimana ini adalah rangkuman setelah saya membuat rancangan sebuah program pembelajaran yang berbasis proyek yang sudah kita rancang kemarin hari bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, dan sudah disetujui oleh Bapak Kepala UPTD SPF SDN Taman 3. Terima kasih Pak. Dan ini adalah merupakan rencana tindak lanjut program yang saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk judul kegiatan yaitu permainan tradisional, salah satu khasanah budaya yang perlu dilestarikan. Itu judul atau tema kegiatan saya, program saya. Baik, nama saya Bayu Septian Sekianto. Di sini saya mengikuti pendidikan kompetensi guru PJOK Angkatan 2 Jawa Timur, gelombang 2, kelas 2. Lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu Guru, ini adalah latar belakang dari program ini, yaitu permainan tradisional di Indonesia ini adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Ya, sayangnya generasi saat ini, generasi Z kalau bahasa kerennya ya, lebih tertarik kepada permainan digital yang cepat dan instan. Ya, melalui program ini kami bertujuan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional tersebut yang menyenangkan dan dapat membantu perkembangan fisik serta sosial anak-anak. Dan yang kedua, memilih permainan tradisional karena permainan tradisional sudah ada sejak lama, seperti sodor, ya, engklek dan lain-lain. Ya, minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi. Ya, tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid itu sendiri. Ya, selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Contoh manusia, guru, dan orang tua, seperti itu. PJOK memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Ya, pekan permainan tradisional yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan sport education model. Jadi dilaksanakan seperti bentuk turnamen, ya, kompetisi seperti itu. SEM adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan tersebut, ya, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh. Ya, melalui model ini siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelatih, wasit, pemain, supporter, dan lain-lain. Ya, nah, permainan tradisional yang salah satu khasanah budaya yang perlu dilestarikan dirancang untuk memberikan pengalaman kepada siswa, ya, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kepemimpinan. Lanjut Pak. Baik, aman ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pengertian voice, choice, dan ownership. Nah, apa itu voice? Voice itu adalah suara dari siswa, ya. Siswa akan dilibatkan dalam perencanaan turnamen tersebut, termasuk menentukan aturan permainan itu siswa itu sendiri.
Ya, jadwal pertandingan, format kompetensi ini memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Ya, untuk choice ini guru hanya bisa memberi pilihan. Ya, contoh, ayo anak-anak kita mau permainan apa? Kan pasti berbeda-beda. Pak, saya mau ini, mau ini. Nah, itu adalah choice. Choice dari peserta didik, pilihan dari peserta didik untuk memilih peran yang ingin mereka ambil. Ya, termasuk sebagai pemain apa, mau jadi supporter, itu choice peserta didik. Ya, terus untuk ownership, kepemilikan. Siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen itu, ya, seperti penyusunan jadwal, pengaturan lapangan, dan manajemen logistik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan. Lanjut, Pak. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari program ini, saya sebagai guru PJOK, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik itu. Nah, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Ini maksudnya tujuannya akan membawa mereka ke dalam kehidupan di masyarakat nantinya. Nah, tujuan dari kegiatan saya yang sudah direkam, yaitu permainan tradisional, adalah salah satu khasanah budaya yang perlu dilestarikan. Adalah yang pertama, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Yang kedua, membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, baik sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dan yang keempat, dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi peserta didik. Ya, ini tujuannya ya. Aman, Bapak, Ibu Guru? Lanjut? Oke, Pak. Nah, baik, ini capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian dari tujuannya itu tadi, ya. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap permainan tradisional di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket permainan tradisional, apa yang mereka senangi, apa yang mereka harapkan. Dari tahap ini, guru mendapatkan gambaran apa saja ya yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Ya. Dalam memilih permainan tradisional untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid, suaranya dari murid, apa yang paling mereka senangi. Dan rata-rata menyenangi aktivitas permainan pilihan. Suara, ya, choice juga. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan itu sendiri. Seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan, yang jadi juri dan wasit. Begitu. Itu merupakan kepemilikan. Ya, haknya mereka untuk menentukan perannya juga. Nah, tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Diharapkan juga dengan diberikan kebebasan kepada murid, ini mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Nah, tahapan ini dapat dimulai dari tahun ajaran baru dan dilaksanakan pada saat kegiatan tengah semester atau setelah SPS. Begitu ya, Bapak Ibu Guru. Nah, manfaatnya permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya. Ya, karena budaya telah hilang di generasi Z ini karena sudah bermain gadget atau HP, ya. Melestarikan budaya dengan memainkan permainan tradisional. Anak dapat belajar menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Kami akan memilih permainan tradisional seperti gobak sodor, engklek, dan lain-lain, ya. Meningkatkan kebugaran, jadi tidak terasa dalam aktivitas mereka bermain permainan tradisional, mereka sudah meningkatkan kebugaran mereka tersebut dengan secara tidak sadar. Ya, umumnya permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan anak.
Nah, yang selanjutnya mengembangkan keterampilan dalam permainan tradisional. Anak belajar berinteraksi, bekerja sama dan memecahkan masalah bersama. Jadi di dalam keterampilan, jika ada sesuatu yang baru di dalam anak tersebut belum pernah mencoba, maka mereka akan bisa belajar untuk mencoba karena sesuatu keterampilan yang baru. Ya, aman, Bapak Ibu guru. Baik, lanjut Pak. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita. Program ini merupakan kegiatan co-kurikuler, di mana co-kurikuler itu adalah suatu program yang memakan waktu jangka menengah, ya. Di mana kita ini dilakukan saat KTS, kegiatan tengah semester, dengan melibatkan murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan sebagai pelaksananya adalah siswa kelas 6, kepanitiaannya. Nah, langkah awal yang harus dilakukan ya adalah dengan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak terlebih dahulu. Kemudian anak diberi kesempatan untuk mencari informasi. Nah, informasi bisa dari berbagai tempat, mungkin di lingkungan rumah, dari orang tua. Karena orang tua dan lingkungan rumah terlebih dahulu sudah mengenal permainan tradisional. Jadi pusat informasi bisa dicari dari berbagai tempat. Kemudian siswa diberikan peran dengan memilih peran yang mereka inginkan, seperti menjadi pemain, wasit, atau panitia. Tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Lanjut, komunitas belajar, sekolah menjadi wadah untuk berkolaborasi seperti guru PJOK yang berperan dalam mengembangkan materi dan aktivitas, serta menyiapkan rubrik penilaian. Nah, guru kelas yang terlibat memberikan bimbingan kepada siswa terkait pemaparan, pengambilan video, dan penyiapan presentasi, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan program dan memastikan dukungan yang dibutuhkan. Jelas, Bapak Ibu Guru? Baik, lanjut Pak. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini saya sudah rangkum, sudah melihat apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama, modal manusia atau aset manusia. Siapa saja? Kepala sekolah, ya, guru, orang tua murid, dan komite sekolah. Modal fisik atau aset fisik, nah, di halaman sekolah. Nanti pelaksanaannya di halaman sekolah. Dan modal atau aset lingkungan, udara yang bersih, dan area kebun sekolah. Maksud area kebun sekolah bisa di halaman sekolah, bisa kita lakukan di sekitar lingkungan sekolah selama tidak mengganggu warga, kegiatan warga. Lanjut, modal finansial, yaitu dana BOS. Karena memang dilibatkan, karena nantinya ini membutuhkan dana untuk kegiatan dari awal hingga akhir. Lebih-lebih pada saat kegiatan SEM yang akan dilaksanakan di KTS. Jelas, Bapak Ibu Guru? Baik, lanjut Pak. Nah, ini rencana evaluasi. Rencana evaluasi yaitu yang pertama umpan balik siswa. Kami akan mengumpulkan umpan balik dari siswa melalui kuesioner dan wawancara langsung untuk mengetahui pengalaman mereka, apa yang mereka dapat, apa yang pengalaman mereka setelah melakukan permainan tradisional ini. Terus dua, dokumentasi kegiatan. Siswa yang tidak bertugas akan mendokumentasikan kegiatan melalui video dan foto. Nah, ini nantinya video dan foto yang akan dibimbing oleh guru kelas yang sudah dilibatkan. Seperti itu. Lanjut, pengamatan selama kegiatan. Kami akan mencatat hasil pengamatan selama pelaksanaan program, termasuk kendala dan peluang perbaikan dari kegiatan tersebut. Aman Pak, Ibu? Baik, lanjut. Nah, ini dia kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Tantangan yang pertama, cuaca hujan. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Jadi solusinya bisa memindahkan kegiatan ke dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal. Ya, bisa di dalam ruangan selama ruangan kapasitasnya memenuhi, atau kita bisa mengatur ulang jadwalnya. Itu solusinya. Jika kegiatan sekolah bersamaan, nah, solusinya berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal. Ya, kita sesuaikan. Contoh, seandainya ada kegiatan dari puskesmas atau dari pihak luar yang akan mengisi kegiatan di sekolah, kita bisa menunda kegiatan tersebut 1 hari setelah kegiatan yang bersamaan.
Begitu ya, Bapak Ibu Guru. Lanjut, evaluasi dan umpan balik. Nah, solusinya, melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Paham Bapak Ibu Guru? Lanjut. Baik, lanjut. Nah, sudah berada di slide akhir. Kacepot gula merah. Salah lopot abdinah nyon saporagi, Bapak. Nah, mungkin kesempatan setelah ini adalah tanya jawab. Mungkin ada pemaparan dari saya yang kurang jelas atau masukan untuk lancarnya kegiatan ini. Mungkin saya beri 2 pertanyaan. Ya, baik. Bapak Akhirkan Diono, silakan. Terima kasih. Mohon izin Pak Guru. Tadi dijelaskan dalam permainan di lokal proyek yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir. Saya ingin bertanya, tadi permainan tradisional itu Pak Sudir? Ya Pak. Apa kalau ada pilihan di ini, apa permainan tradisional lainnya bisa atau boleh dilakukan di proyek ini? Baik Pak. Izin menjawab ya. Karena memang ini butuh kolaborasi antara guru dan peserta didik ya. Dan permainan ini melibatkan beberapa jumlah siswa untuk melakukan SEM ya, untuk melakukan permainan tradisional ini. Jadi bisa Pak ya, tidak hanya gobak sodor ya, engklek, permainan tradisional lainnya pun jika itu bisa berkolaborasi dan bisa dibuat SEM, jadi kita bisa laksanakan program ini. Jadi kita rampungkan atau laksanakan program 1 terlebih dahulu. Kita ambil gobak sodor terlebih dahulu. Jadi baik, terima kasih atas masukan Pak Erkan. Jadi selanjutnya kita untuk setelah gobak sodor ini selesai programnya, kita bisa gunakan usulan dari Pak Erkan, permainan tradisional yang lainnya. Seperti itu. Baik, Pak Erkan sudah mewakili jawabannya? Baik, mungkin ada lagi? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Baik. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang cara pemberiannya untuk bermain peran. Itu gimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Cara pembagian peran ya Bu ya. Nah, cara pembagian peran itu sendiri, pertama-tama kita itu sebelum melangkah di kegiatan, kita akan menawarkan kepada peserta didik entah permainan tradisional apa yang akan dipilih dalam program proyek saya ini. Nah, setelah menerima pilihan dari peserta didik, kita tentukan, kita kolaborasi, kita tentukan bersama. Jika disetujui, peserta didik semua mau bersedia, kita laksanakan. Nah, pembagian peran tersebut kembali lagi ke peserta didik. Nanti kita disuruh main terlebih dahulu. Nanti pastinya ada sesuatu hal, karena karakteristik peserta didik itu berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, contoh, seandainya peran untuk pemain kita sudah ditentukan oleh peserta didik terlebih dahulu. Nah, sisanya itu kita tunggu suara dari mereka. Mau jadi apa mereka? Terkadang kan ada yang tahu peraturannya gobak sodor, tapi tidak mau melakukan permainannya, bisa dijadikan sebagai wasit ya, karena peserta didik itu tahu tentang peraturannya ya. Jadi bisa dijadikan sebagai wasit. Nah, untuk selanjutnya bisa dijadikan kepanitiaan. Mereka akan memilih sendiri. Ya, dijadikan kepanitiaan, dijadikan supporter. Paling mudah nih supporter yang disukai anak-anak. Coba pegang seperti kertas manila, dikasih tulisan, ayo semangat kelasku, seperti itu ya, bendera, rame-rame seperti itu. Nah, jadi tidak ada peserta didik yang pasif di sini. Nantinya yang aktif adalah full peserta didik. Mulai dari wasit, seperti itu, pemain, supporter, panitia. Nanti kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya membersamai, hanya memfasilitasi. Jadi seperti itu. Tetap di bawah tanggung jawab tadi sebagai kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan penasehat. Jadi seperti itu.
Bagaimana Ibu? Sudah Pak? Baik, terima kasih. Mungkin hanya 2 saja pertanyaannya. Semoga rancangan, baik Pak KS. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih dulu. Saya juga mengucapkan terima kasih apa yang telah disampaikan dulu, pemaparannya mulai awal sampai akhir dan sangat bagus dan sangat relevan. Pesan dari saya kepada saudara-saudara sekalian tidak, semoga apa yang telah dicapai dari diklat yang dilakukan yang tadi sudah dipaparkan dan sudah dirembuk dengan saya, semoga rencana-rencana terbaru di Bayu yang mulai tadi sudah dipaparkan bisa diketujukan kepada siswa SDN Taman 3 sehingga murid SDN Taman 3 itu bisa bersaing atau bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Pak Bayu, seperti contohnya tadi itu permainan berupa surut, eklek, walaupun kondisi halaman di Taman 3 itu tidak memungkinkan, tapi bagaimana caranya supaya itu bisa merupakan budaya yang sudah ada itu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bayu, apa yang ilmu yang sudah dapat, semoga bermanfaat bagi murid kami. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak KS atas masukan dan pesannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru juga. Ya, mungkin setelah Bapak Ibu Guru bertanya dan Pak KS memberikan umpan balik atau pesan dan kesannya kepada saya juga akan memberikan apresiasi untuk guru-guru hebat yang ada di UPTD SPF SDN Taman 3. Ayo tepuk tangan semua Bapak Ibu Guru. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum saya tutup presentasi rencana tindak lanjut saya ini, semoga betul apa kata Pak Kais tadi, semoga apa yang sudah dirancang, apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut saya berjalan dengan lancar dan kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Amin. Dan semoga kita sebagai warga sekolah selalu diberi kesehatan untuk membersamai peserta didik kita sehingga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, kita tutup presentasi hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Bayu. Perkenalkan, nama saya Bapak Jamal, guru kelas 6 di SDN Taman 3. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi ulasan atau umpan balik terkait rencana tindak lanjut yang telah dipaparkan oleh Pak Bayu selaku guru PJOK di SDN Taman 3 ini, pemaparan atau presentasi yang dilakukan oleh Pak Bayu sangat luar biasa. Perlu diacungi jempol. Begitu juga rencana terkait pembelajaran berbasis proyek sangat bagus. Rencana luar biasa, sangat inovatif kepada peserta didik. Dan semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan di sekolah ini, dan dapat membawa peserta didik untuk meraih prestasi. Semoga rencana ini bermanfaat untuk KBS kami di sekolah ini dan juga untuk peserta didik di SDN Taman 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.